Ruben, ya kembali lagi, Ruben itu adalah pria yang baik, bapak rumah tangga yang baik gitu, adalah kepala keluarga yang sangat baik gitu, berjuang dan mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya gitu. Hola bestinya kata Ani, Besti ada aja gebrakan dan penemuannya nih netizen Indo. Tahu dong, baru-baru ini video anak Ruben Onsu yang terlihat lagi mijitin Gio, kekasih Sarwendah di kasur sambil ditemenin sama Sarwendah dan adiknya rame banget dihujat sama warganet. Terlebih hubungan antara Sarwendah dan Ruben Onsu terkait anak juga lagi memanas. Nah, hal tersebut pun makin bikin Sarwendah dan Gio makin jadi bulan-bulanan. Ditambah lagi, diduga video itu dalam kamar yang diduga dalam rumah yang katanya dibangun oleh Ruben, di mana status Gio dan Sarwendah juga belum menikah, Besti. Hingga membuat keduanya kini panen hujatan lagi. Bahkan banyak netizen yang jadi seraya mendesak Ruben untuk perjuangkan hak asuh anak yang kini ada di Sarwendah. Di sisi lain, Ivan Gunawan, sahabat Ruben, juga jadi sorotan warganet nih, lantaran mengaku nggak kaget dengan video Sarwendah yang viral, di mana Sarwendah menyebut kata kasar dan bahas soal nggak butuh uang dengan raut muka yang geram, Besti. Soal Ruben, support system. Kalau aku support Ruben kan punya nomornya langsung, ngapain support info Tapi kaget nggak sih Kak Igun dengan viralnya video kemarin sendiri dari ex-nya sendiri? Enggak lah, nggak kaget. Berarti sudah tahu situasi, kondisi. Kalau tahu banget sih enggak, tahu aja. Berarti kecewa Kak Igun dengan beredarnya video tersebut, celetukan itu kecewa nggak sih? Ya nggak kecewa kan, bukan masalahnya bukan sama aku, ngapain aku harus kecewa? Curhatnya apa mungkin Oma sendiri? Karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Kita itu hidup di dunia cuma satu kali. Ya, Allah sudah mentakdirkan karakter yang kita punya. Ya, jadi makanya kita jadi manusia, karakternya jangan berubah-ubah. Jadi jadi kadang karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Ya, kita tuh hidup di dunia nyata, bukan di dunia perfilman. Perfilman itu cuman part of pekerjaan. Jadi kalau lu bagaimana, lu jadi lu bagaimana. Gua bagaimana, gue jadi gua bagaimana. Kita nggak perlu acting. Ya kan, kalau emang dasarnya kita baik, ya kita baik. Gue tiap lu ngomong, gue mulut gue gini mulu, aku kepancing, gini mulu.
Bukannya hanya video anak Ruben yang terlihat tengah seraya memijit Gio kekasih Sarwenda, tapi Sarwenda yang sempat terancam diboikot ini pun akun IG-nya baru-baru ini ditemukan tanpa kembali memasang brand-brandnya di bio Instagramnya seperti sebelumnya, Besti. Hingga membuat warganet ada yang menduga kalau Sarwenda tengah menyelamatkan bisnisnya di tengah panen hujatan yang diduga karena videonya yang viral saat ngomong kasar dan menyebut Chong. Dan lagi-lagi hal tersebut yang jadi sorotan juga jadi sasaran empuk warganet yang geram pada Sarwenda dengan banyak memberi komentar pedas di kolom komentar unggahan tersebut. Gak main-main, bahkan teriakan boykot pun bertebaran. Gak cuma itu aja, Gio yang juga ada dalam unggahan tersebut pun ikut kena semprot warganet, Besti. Di sisi lain, banyaknya pembelaan yang didapat Ruben dalam polemik yang kini ramai dengan Sarwenda. Koko Hirocimot pun seraya memandang hal tersebut sangat wajar lantaran banyak kebaikan yang ditanam oleh Ruben, termasuk upayanya dalam bekerja untuk keluarga. Ruben, ya kembali lagi, Ruben itu adalah pria yang baik, bapak rumah tangga yang baik gitu, adalah kepala keluarga yang sangat baik gitu, berjuang dan mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya gitu. Saya tidak pernah melihat Ruben itu ada catatan yang kelam dalam dunia persahabatan ya. Jadi kalau memang sekarang banyak dukungan dari artis-artis juga untuk Ruben, saya rasa Ruben sangat layak mendapatkan itu. Meski sudah membuat permintaan maaf atas viralnya video dirinya menyebut kata kasar, Sarwenda yang tak menyebut nama Ruben melalui kuasa hukumnya menyebut kalau memang apa yang dikatakan Sarwenda dalam video yang viral tersebut tak tertuju untuk Ruben dan tak ada menyebut nama Ruben. Namun sayang, sebagian warganet yang diduga tetap meyakini kalau kata-kata kasar tersebut memang ditujukan pada Ruben. Terlebih, Ruben yang belum lama ini mengaku alasan tak menghadiri acara ulang tahun kedua putri cantiknya lantaran jadwal yang bentrok dengan pekerjaannya, juga mengaku adanya ketidakpercayaan diri bertemu dengan anak-anaknya loh, Besti. Hingga membuat warganet yang diduga masih terus menghujani Sarwenda dengan hujatan, bahkan seruan untuk diboikot. Lalu bagaimana ya sahabat dan pendukung Ruben menanggapi hal tersebut? Saya cuma bilang kan situasi yang sekarang ini kan lagi ramai gitu, jadi maunya biarkan saya ketemu dulu bersama anak-anak untuk mencairkan ya suasana. Jadi kan saya juga punya rasa nggak percaya diri untuk ketemu dengan anak-anak pastinya ya. Dan ini ada beberapa hal yang mungkin saya nggak share gitu. Tapi sekarang ini saya juga harus memulihkan hatinya Onyo juga kan gitu. Jadi lelah capeknya tuh udah nggak tahu, dia bingung mana yang mau gue kerjain duluan gitu. Makanya kadang-kadang ada chat atau WhatsApp yang suka ke-skip gitu. Jadi gue pasti dahulukan ketika hal-hal yang menurut gue harus gue obatin terlebih dahulu gitu. Iya. Biasanya kalau komunikasi sama anak-anak itu Tania Tali. Saya juga menerima permohonan maaf Bang Minola bila ada. Ya, jadi yang saya sampaikan pada saat itu adalah bila ada kesalahan kami mohon maaf. Ya, bukan berarti kami salah. Ya,
Tetapi saya sudahi, saya tidak akan konflik antar pengacara. Tetapi satu sisi saya juga mau menyampaikan bahwa Bang Minola dimanapun senior saya, ya kan, saya sebagai junior, tetapi sekali lagi hubungan senior dan junior tidak ya mengganggu atau tidak merubah kualitas dari suatu perkara. Meskipun Abang senior, tetapi tidak mengubah atau mengganggu kualitas dari perkara. Kalau memang perkaranya A ya A, saya tidak akan mundur satu langkah pun untuk menyuarakan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan video, mungkin persepsi orang jadi berbeda-beda ya. Saya menonton video itu, memang video itu menurut saya bisa dipahami berbeda-beda, tetapi prinsipnya menurut saya tidak ditujukan kepada RO, menurut saya ya. Karena saya juga diskusi dengan pihak mereka, ya mungkin pada saat itu disama-samakan silakan saja, tapi tidak ditujukan kepada RO ya, karena di dalam video itu saya lihat juga tidak ada menyebutkan RO sama sekali ya. Tapi bagaimana orang mempersepsikan video itu ya monggo aja, silakan, itu kan publik, tapi saya jamin bahwa itu tidak ditujukan kepada RO. Menurut saya begini aja lah, kalau memang itu tidak ditujukan kepada Ruben, meskipun banyak orang yang warganet itu berpikir bahwa itu ya pastilah untuk ke Ruben gitu kan, yang masalah 200 juta, masalah Chong, masalah Jis gitu kan. Tapi begini aja, anggaplah itu bukan untuk Ruben gitu kan, kita sepakat saja lah di sana, karena saya juga tidak mau terlalu berbelit-belit kan. Nah, tetapi apapun, kalaupun itu untuk Ruben atau untuk tidak untuk Ruben, itu adalah kata-kata yang tidak tepat dikeluarkan oleh seorang yang notabene itu adalah seorang public figure gitu. Jadi itu tidak bisa menjadi contoh yang baik, tontonan yang baik, tontonan yang bijaksana, yang wajib untuk dicontoh gitu. Apalagi di sosial media itu kan segala kalangan, anak-anak juga bisa menonton gitu. Tapi ibarat kata saya menjadi masyarakat biasa aja itu ya, warganet lah, netizen kok neti gitu ya. Ya saya juga kaget lah gitu, bisa dikeluarkan. Apalagi kalau yang dituju itu untuk mantan suaminya Ruben, yang selama ini kan saya kenal itu adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang bekerja keras, laki-laki yang rela mengorbankan hari-harinya, hidupnya, dedikasikan untuk anak-anak dan keluarga. Jadi mestinya gitu ya, bijak lah itu ketika lagi menjadi atensi publik, baik itu lagi kerja, lagi nge-live atau apapun, itu harus mestinya udah tahu ya, orang profesional itu pasti tahu ketika nge-live harus dijaga sikapnya, omongannya, itu nggak bisa nyeletuk spontan, dan lain-lain gitu ya. Tapi apalagi kata-kata yang nggak enak, sikap yang itu kan dia pasti sadar gitu bahwa itu lagi nge-live. Jadi kalau dibilang itu insiden, kepleset atau nggak sengaja, itu nggak profesional berarti menurut aku ya, sebagai praktisi. Tak hanya Sarwenda dan sang kekasih yaitu Giorgio Antonio yang ikut kena semprot warganet dan jadi sorotan, tapi Wendy, adik dari Sarwenda, juga ikut dirujak Besti. Bukan tanpa alasan, kata kasar yang diduga ditujukan pada Ruben saat membahas terkait pertanggungjawaban ayah yang memiliki anak di sosial media yang juga sempat ramai. Juga seraya dianggap warganet topeng asli dari Wendy muncul ke permukaan. Lalu bagaimana kubu Ruben menanggapi terkait hal tersebut ya? Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu harusnya dia juga bisa menahan diri untuk tidak ikut campur mengomentari permasalahan yang terjadi antara kakaknya dan mantan kakak iparnya. Kalaupun memberikan masukan, itu harus bersifat tertutup, jangan masuk ke ruang publik. Sebagai bentuk support, ini kan dia ikut masuk ke dalam perdebatan itu yang sebenarnya bukan makin mendinginkan masalah, tapi justru menjadi blunder yang akhirnya masyarakat sendiri yang menilai. Nah, jadi inilah yang saya katakan tadi itu, bahwa kadang-kadang sifat aslinya seseorang itu kan baru keluar ketika ada persoalan, ya. Jadi kan di situ diujinya seseorang itu seberapa hebat, seberapa tangguh, karakternya seperti apa, baik atau buruk. Itu kalau keadaannya terang-terang aja sih nggak bisa kita buktikan. Tapi ketika persoalan itu datang, ketika tekanan itu datang, disitulah seseorang itu tidak akan bisa lagi menyembunyikan apa jati diri yang sebenarnya. Dan sekarang akhirnya masyarakat melihat. Dan ketika masyarakat bersuara, masyarakat angkat
bicara, netizen akhirnya ikut nimbrung di persoalan ini, bahkan banyak postingan, parodi, semua segala macam. Sudah terlanjur seperti ini, ada jejak digital, ini kan pasti akan berdampak tidak baik ya ke semua pihak, ya termasuk Yap Besti, duh sayang banget gak sih kalau dulu nih lihat Ruben dan Sarwenda yang meski udah bercerai tetap adem, sekarang malah memanas. Apalagi adanya dugaan pihak luar yang ikut campur. Duh, semoga semua bisa segera diselesaikan dengan baik ya Besti. Keduanya rukun lagi. Kalau doa dari kalian apa nih? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata